Fira Fahrudena, Kaulan, Yolan, Fira. Oke, siapa yang belum masuk? Wisnu sama Nida, Ibu. Nida, oke. Kemarin yang saya WA itu siapa ya? Yang harus masuk itu Fira, ada ya, Fahrudena, Fitriana, Gina. Ada empat-empatnya? Hadir, Bu. Hadir Fahrul ada, Bu. empat-empatnya. Ya, Hadir, jadi catatan saya di Zoom, dan saya di spot ada? Sudah terlihat? Tidak Nggak ada? ada, Bu. Iya, jadi sekarang mah di Spotek kalau udah habis pengumpulan tuh nggak bisa dibuka lagi, Bu, filenya. Jadi ketutup langsung. Komennya? Komen. Nggak kelihatan, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak muncul, Bu. Oke, tunggu sebentar. Saya buka dulu ininya ya. Coba spot UPI-nya. Jadi saudara belum tahu ininya, komen dari sayanya. Belum, Ibu. Ntar, seminar. Kemarin teh tugas pertemuan 5 ya. Sorry. Coba saya setting. Salah. Pertemuan 5. Tanggal 10. Oke, sudah saya perbaiki tugasnya di pertemuan 5 sampai tanggal 10 hari ini. Coba buka spotnya, bisa terlihat nggak komennya? Bu, saya share screen aja. Bisa, Ibu. Sok, boleh. Di mana, Kon? Di mananya? Di tugas 5. Belum? Sudah, Ibu. Sudah apa? Maksudnya sudah ada? Sudah ada, Bu, di aku. Ada, Ibu. Saya, Bu. Oke, komen sayanya udah ada? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Ibu. berarti kalau gitu nanti dosen bisa kasih komen dan komennya bisa terlihat mahasiswa. Kalau waktu pengumpulan tugasnya juga masih ada, mungkin begitu ya? Sepertinya seperti itu, Bu. Jadi oke, kalau begitu nanti yang pertemuan 4 juga saya buatkan ininya. Dirubah lagi ya. Jadi semuanya sudah saya komen. Silahkan baca komennya. Kalau misalnya memang ada yang mau ditanyakan, mungkin sekarang sudah dibaca ya komennya. Ada yang mau ditanyakan sekarang, silahkan tanyakan. Kecuali yang 4 orang. Yang 4 orang itu Vira. Kan ada drive-nya yang nggak bisa dibuka. Itu siapa? Yang komennya saya kasih komen, drive-nya nggak bisa dibuka. Terus Dena tidak ada tugasnya. Di pertemuan 4 dan pertemuan 5 tidak ada tugasnya. Jadi saya nggak bisa komen. Terus siapa lagi ya? Fitriana, Bu. Ya, Bu, yang Fitria. aku. Yang Fitriana kenapa komen? Ada komen nggak dari saya? Sebentar, Bu. Sama Gina. Gina ada Gina? Iya, ada, Bu. Komen dari sayanya apa? Nggak ada komennya, Bu, kalau di saya. Ada nilainya? Gina ngumpulinnya di pertemuan berapa? Salah. Iya, Gina ngumpulinnya di pertemuan berapa? Ada nggak di pertemuan? Di 5, yang di 5 juga nggak ada, Bu. Gina. Iya. Oh, ada. Yang nggak bisa dibuka Gina kayaknya. Iya, yang saya via Google Drive, Bu.
Iya, jadi saya nggak bisa komen apa-apa karena drive-nya nggak bisa dibuka. Terus Fitriana belum Udah, Bu. selesai. Ada, Bu. Iya, saya belum selesai Iya, analisis. belum selesai. Jadi harus selesaikan dulu analisis itunya Ya. ya. Lalu siapa tadi teh? Vira. Vira apa komennya ya? Oh, karena di pertemuan 4 ya. Eh, Vira, coba saya buka. Oh, Vira, jurnalnya masih heterogen ya, jadi saya nggak bisa membuat apa ya. Pokoknya saya belum bisa Vira itu mau kemana arahnya gitu si makalahnya. Itu mah terserah Vira kalau mau dilanjutkan pakai jurnal yang sudah dibuat, silahkan. Tetapi kalau mau diperbaiki lagi jurnalnya, difokuskan gitu. Vira tuh mau apa sih, membahas apa sih gitu. Iya, Bu, Ya, baik. coba tanggal 10 saya buat coba. Vira udah bisa dibuka di pertemuan 4 coba. Komennya ada nggak? Yang saya muncul nggak? Oke. Sudah ya. Nah, Vira itu berarti harus dikirim lagi Vira di pertemuan 5 kan sudah saya perbaiki ya. Itunya waktu pengumpulan tugasnya. Jadi silahkan Vira kirimkan lagi. Kalau bisa jangan drive atau langsung di Word-nya aja gitu. Bisa. Jadi bisa langsung dibuka. Boleh aja drive tapi jangan di private gitu. Jadi di pertemuan 5 buka lagi ya. Jadi gini, maksud dari pertemuan saya sekarang, kan saya sudah memberikan komen kepada masing-masing. Nah, kalau dari komen itu bisa diterima, silahkan dilanjutkan buat makalah minggu depan hari Kamis, berarti progres makalahnya harus sudah disubmit juga di spot. Sudah mengerjakan apa, biar nanti dikoreksi lagi. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan ada komen-komen yang tidak bisa diterima, silahkan tanyakan sekarang. Begitu. Misalkan kayak Vira, yang 4 itu, sebetulnya Fitriana udah bisa lanjut ke makalah ya, tapi selesaikan dulu yang tugas itunya, tugas tabelnya. Jadi Vira, Fitriana itu harus mengumpulkan kembali di pertemuan 5 ya. Dena apalagi karena Dena tidak mengumpulkan di pertemuan 4 dan pertemuan 5 ya. Jadi saya tidak bisa meng-ACC 4 orang ini untuk lanjut ke untuk lanjut ke makalah gitu. Karena saya juga tidak bisa mengomentari. Satu lagi apa Gina apa ya tadi komentarnya? Lupa. Iya, Gina belum diperiksa Bu di situnya. Kayaknya yang Google Drive yang nggak bisa dibuka ya Bu. Oh, Gina apa Vira sih yang nggak bisa Oh iya, Gina berarti ya. Kalau Vira ada komen ya, Vira ya? Ada, Bu. Di Ada. pertemuan 4 ya? Iya, Bu. Oh iya, berarti Gina. Gina dikirim ulang ya. Boleh drive, tapi jangan di private, atau boleh Word aja langsung. Yang 4 orang ini dapat catatan dari saya, harus kirim semuanya di bab 5, agar segera diperiksa sehingga nanti pas bikin makalahnya itu saya akan berpacu ke tugas 5 ini. Acuan saya ke tugas 5 ini benar nggak makalah yang dibuat itu jurnalnya itu adalah 1-20 ini begitu. Ya. Yang selain yang 4 yang sudah saya komentari, ada yang mau ditanyakan tidak komennya? Ibu izin bertanya. Ya. Ini bukan yang komen, tapi memang pertanyaan saya sejak Bu Neti. Saya lupa nanya kemarin, sempat nggak masuk, sakit. Ini kan saya kemarin diarahkan untuk eksperimen media pembelajaran. Nah, ini media eksperimen ini harus kita tanya, misalkan seperti wawancara ke guru atau nggak usah ya, Bu? Bukan kamu yang melakukan penelitian, tetapi kamu mengumpulkan penelitian-penelitian orang yang eksperimen terhadap media
Jadi lebih ke jadi kita tahu hasilnya itu dari jurnal yang kemarin ya Bu, seperti itu. Jadi intinya dari semua orang ini tidak ada yang melakukan penelitian ke lapangan, baik itu survei maupun eksperimen. Tetapi tugas saudara itu membuat makalah membahas 20 jurnal yang saudara kumpulkan. Kalau Ibu Neti menyarankan cari penelitian eksperimen, oh berarti jurnal yang harus dikumpulkan itu adalah penelitian-penelitian eksperimen, bagaimana pengaruh media X terhadap apa, bagaimana pengaruh media X terhadap apa. Anissa itu temanya tuh media, pengembangan media atau pembuatan apa, pengaruh media? Pengaruhnya Ibu. Oh, pengaruh ya, bukan pengembangan ya. Kalau pengembangan Bukan. siapa itu? Kalau yang pengembangan saya kasih komennya. Kalau yang pengembangan saya kasih komennya itu ya sesuai di komennya, baca lagi. Kalau yang pengaruh berarti itu jurnal-jurnal eksperimen kan. Misalkan di SMA 1 ada misalkan Ibu Kinanti melakukan penelitian di SMA 1 Bandung mengenai pengaruh media visual terhadap hasil belajar siswa materi ekonomi. Ibu Neti melakukan penelitian eksperimen pengaruh media audio di SMA swasta terhadap materi ekonomi, misalnya gitu. Nah, nanti kamu simpulkan, kamu bahas dari 20 jurnal itu ternyata yang mempengaruhi hasil belajar ekonomi itu media apa aja gitu. Jadi nanti bisa dibahas seperti itu, atau misalnya untuk materi ekonomi medianya yang bagus apa, yang meningkatkan hasil belajar apa. Untuk materi sejarah meningkatkan hasil belajarnya apa medianya gitu. Ya kayak gitu, dari 20 jurnal itu silahkan bahas. Seperti itu, bukan kamu melakukan penelitian, bukan. Tetapi cari jurnal yang eksperimen. Seperti itu. Paham? Paham Ibu. Ya. Ada lagi? Saya Bu, Ya, silahkan. kan di komentar itu Ibu bilang lanjut ke makalah, tapi saya jurnalnya belum sampai 20, apa lanjut jurnalnya dulu atau gimana Bu? Lanjut jurnalnya karena dari dilanjutkan sampai 20, tapi dari jurnal-jurnal yang kamu kumpulkan itu sudah bisa mengerucut kan. Jadi artinya saya udah kebayang kamu mau ngebahas apa gitu. Saya udah kebayang kamu nanti makalahnya tuh kayak gimana, alurnya seperti apa. Cuma syaratnya ya berarti makalah yang belum terkumpul, sisanya itu yang mirip-mirip yang jurnal yang udah terkumpul, yang kayak gitu. Iya Ibu, baik. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Kan kalau aku itu di sampelnya ada yang siswa sama mahasiswa. Nah itu dua-duanya dibahas atau ganti aja yang mahasiswanya Ibu? Oh, dua-duanya bahas aja. Kuantitasnya Bahas aja. tentang apa? Evaluasi ya? Apa? Lingkungan belajar. Oh, lingkungan belajar. Kan di komennya juga saya bilang, nanti lingkungan belajar yang baik untuk meningkatkan prestasi itu bagi mahasiswa lingkungan yang seperti apa? Bagi siswa yang lingkungan seperti apa? Mungkin kan berbeda. Iya. Tapi mungkin ada yang sama. Nah, nanti dibahas bagi lingkungan yang sama, misalnya lingkungan keluarga. Baik di siswa maupun mahasiswa, lingkungan keluarga itu mempengaruhi peningkatan hasil belajar. Sehingga sarannya bla 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 gitu. Ternyata ada satu lingkungan yang tidak sama di antara kedua itu. Misalkan di lingkungan siswa mah ada lingkungan teman sebaya, kalau di mahasiswa mah nggak ada misalnya. Nah itu bahas kenapa demikian. Oh karena usia siswa mah masih ada pengaruh misalkan dari teman-teman atau gimana, terserah.
Gitu. Tapi ingat ya, apa yang saudara tuliskan, pembahasan, saran, itu merujuk pada penelitian orang lain juga. Jadi tidak sembarangan. Misalkan kamu menyarankan bahwa kalau usia siswa misalkan perlu punya teman yang baik, gitu kan, perlu punya teman yang teman-temannya itu yang minat belajarnya tinggi misalnya gitu ya. Nah, itu kata penelitian siapa gitu. Jadi apa yang kamu tuliskan pun dirujuk oleh jurnal gitu. Jadi tidak sembarangan. Seperti itu. Ada lagi? Ibu izin bertanya. Ya. Yang punya saya kan perencanaan pembelajaran ya Bu ya. Dari catatan yang Ibu kasih itu kan ada yang di SMA dan juga ada yang di PT. Nah itu otomatis yang di PT kan pasti diganti ya Bu ya. Mending kata Ibu diganti saja atau jurnalnya ditambahkan gitu Bu. Saran saya kan tidak harus diganti kan. Nah, saran saya sama dengan Konita tadi. Silahkan kamu bahas kalau perencanaan itu baik nggak sih kalau di kalangan guru, perencanaan itu baik nggak sih dilakukan oleh kalangan dosen di perguruan tinggi? Pengaruhnya apa terhadap hasil belajar siswa? Pengaruhnya apa terhadap hasil belajar mahasiswa? Kalau kata saya nggak usah diganti, tapi kalau mau fokus ke situ, ya berarti harus dikuatkan gitu. Ya harus dikuatkan. Misalkan Ibu jurnal yang PT itu cuma ada satu, ya, yang lainnya siswa misalkan atau guru. Nanti dari satu itu kan kamu tidak bisa menyimpulkan, ya kan? Kecuali kalau misalnya ada minimal nih ya, minimal ada 5 atau bahkan ada 10 setengahnya. Berarti kan bisa menyimpulkan nanti kalau di PT gimana, kalau di sekolah gimana. Kalau cuma satu, ya ganti aja sama siswa semuanya gitu. Ya kan? Nggak ada yang saya kasih komen ganti kok, silahkan aja pakai sesuai dengan yang sudah saudara temukan gitu. Bahas aja apa yang sudah saudara temukan sebetulnya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, berarti saya anggap saudara udah menerima dari komen saya dan siap melanjutkan ke makalah kan? Misalkan Rehan kan kemarin yang kurikulum itu ya, apa namanya teh, penerapan kurikulum. Ya nanti kalau ya saya mah udah ngebayangin nanti tuh makalahnya kayak gimana gitu dari jurnal yang kamu kumpulkan. Tetapi ya kamu juga harus baca juga apa isi dari jurnal itu kan ada yang penerapan apa ya? Ada yang secara keseluruhan kan kurikulum 13 gitu. Efektivitas kurikulum 13. Ada juga apa sih? Modul ya kalau nggak salah, modul di SD kalau nggak salah. Yang Rehan itu. Nah, nanti ya Rehan mau ngebahasnya gimana gitu. Sehingga dari 20 jurnal itu nggak ada yang sia-sia. Nggak ada yang nggak kepake gitu. Jadi harus dari 20 itu kepake semuanya untuk membahas makalahnya gitu. Ya kalau ada yang dirasa belum, yang ini kayaknya nggak kepake deh, yang ini kayaknya nggak cocok deh gitu. Ya nggak mungkin ngumpulin jurnal lagi ke saya, kan waktunya udah telat, udah 2 minggu sebetulnya kan ngumpulin jurnal itu. Jadi waktunya sekarang harus mulai buat makalah. Gimana kalau ada perubahan jurnal? Silahkan saudara cari aja jurnal yang relevan, yang tadi saya bilang, yang ke-20 jurnalnya itu nanti bakal kepake semuanya gitu ya. Silahkan aja kalau mau ganti atau ada yang mau ditambah silahkan jurnalnya. Begitu ya. Jadi dua minggu ke depan itu saudara bikin makalah. Makanya minggu depan itu progresnya itu yang dikirim ke spot itu adalah makalah yang dibuat. Nanti komennya seperti apa, ditambahkan apa, yaitu untuk perbaikan minggu depannya lagi gitu. Ya, udah kebayangkan soalnya bentar lagi UTS. Dari UTS
nanti apa kegiatannya kan waktu itu pernah di-share ya yang awal itu. Nanti kan harus presentasi juga memaparkan. Gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Menerima komen yang saya berikan? Ibu mau nanya. Ya, silahkan. Makalahnya minggu depan tuh masih progres atau udah berbentuk selesai, Bu? Oh, udah berbentuk makalah bab 1, 2, 3, 4. Tapi kan saya yakin belum final kan. Mungkin aja ada yang mau ditambahkan. Kayak ini kan jurnal juga kan enggak, walaupun langsung 20 kan tetap aja ada yang dikomentari gitu. Nah, nanti juga mungkin pas pembuatan makalah kamu buat dulu aja bab 1 sampai bab 4 selesaikan, terus kirim di spot. Nanti apa yang dikomentarinya. Kalau yang komentarinya sedikit ya mudah-mudahan aja nanti revisiannya sedikit. Tapi yang kalau komentarnya banyak ya berarti revisiannya juga banyak gitu. Ya. Ya, Bu. Jadi bikinnya bab 1 sampai bab 4 selesaikan. Masih, Bu. Ya. Latihan nanti saudara bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi juga kan begitu. Saudara bikin bab 1 sampai bab 3. Udah kebayang nanti bab 4-nya mau ngebahas apa. Tetapi dalam perjalanan sekian bulan bimbingan sama dosen ada beberapa yang harus diganti gitu. Ya, ikuti aja alurnya nanti. Nah, makanya latihan dari sekarang. Kayak gimana sih bimbingan teh? Kayak gimana sih? Apa sih yang harus direvisi? Kayak gitu. Ya. Nanti yang untuk tugas makalah, saya buatkan jadwal pengumpulannya dari hari Senin aja tuh kalau kayak gitu ya. Dari hari Senin, jadi waktunya panjang. Kalau ada yang mau ngerjain besok, barangkali. Atau ngerjain Sabtu Minggu, hari Senin udah bisa disubmit. Kayak gitu. Nah, lumayan saya harus baca 17 makalah teh tuh waktu itu teh. Waktunya luar biasa, yang bimbingan aja belum semua saya periksa. Kayak gitu. Ya. Ya latihan aja, latihan untuk bimbingan ke depannya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Buat yang bab 2 itu kan tentang analisis jurnal ya, Bu ya. Nah, buat di kemakalahin itu tinggal di copy aja atau di gimana, Bu? Saya teh ada yang bisa nampilin nggak yang format makalahnya? Saya nggak bisa jawab. Bisalah. Coba, Rehan bisa menampilkan format Jadi, Bu, makalahnya? bisa, Bu, Ya. bisa. Oke. Sudah terbaca, Bu? Ya, sebentar saya gedein. Judul, terus ke bawah. Jangan 2021 ya, sekarang udah 22. Oke, pendahuluan latar belakang. Ya, latar belakang kan udah saya bilang. Latar belakang, gini, kamu kan bikin judul nanti ya. Bikin judul. Nah, kenapa judul itu terbentuk gitu? Karena ada masalah penelitian. Masalah penelitiannya itu berarti research gap. Ya, research gap. Kenapa research gap? Karena kamu kan mengambil masalah-masalah itu dari penelitian orang. Berarti masalahnya masalah penelitian orang. Ada masalah bahwa kurikulum itu tidak efektif, bahwa kurikulum itu efektif hanya di jenjang SMP misalnya. Itu research gap-nya. Atau mau ditambahkan dengan empirical gap, silahkan. Empirical gap itu berarti masalah yang ada di sekitar. Gitu ya. Rumusan masalah ya berarti pertanyaan yang muncul yang harus dijawab nanti di pembahasan. Bab 2, analisis jurnal. Analisis jurnal itu berarti yang kamu bikin 20 jurnal, bikin tabel. Itu. Nah, tapi bukan itu saja yang dimasukkan. Bukan itu saja, tetapi dari 20 tabel itu, dari 20 jurnal yang kamu buat tabel-tabel itu, kamu kelompokkan lagi. Jurnal 1 sampai dengan jurnal 5 membahas A, B, C, membahas bla bla bla.
di subjeknya di SD misalnya. Makanya kenapa tadi siapa yang jurnalnya heterogen, Vira ya? Jurnalnya masih heterogen sehingga saya nggak kebayang kamu nanti mau ngebahas apa. Di bab 2 aja kamu harus analisis jurnal. Berarti dari 20 jurnal itu kamu kelompokkan lagi. Itu kan? Kelompokkan lagi dilihat dari subjeknya yang sama, dilihat dari objeknya yang sama, dilihat dari materinya yang sama, kamu kelompokkan dan bebas pengelompokannya terserah kamu. Mau berapa kelompok? Ya terserah. Mau dibuat 3 kelompok yang tadi saya bilang dari subjeknya, objeknya dengan materinya. Silahkan. Begitu. Ya, itu analisis jurnal, Rehan. Nah, nanti yang dari analisis jurnal itu barulah dibahas lebih dalam di bab 4. Bu, apakah semua yang kita bahas itu yang jurnalnya hanya 20 itu? Tentu tidak. Saudara bisa ambil lagi jurnal lain untuk atau sebagai penguat dari pembahasan yang kamu buat begitu. Jadi mungkin nanti di daftar pustaka ada sampai 40 sampai 50 jurnal, silahkan. Begitu. Kalau mau lebih jelas, coba saudara search repositori perpustakaan ya, repositori UPI, skripsi yang menggunakan skripsi pendidikan ekonomi ya, jangan skripsi prodi lain. Skripsi pendidikan ekonomi yang menggunakan metodenya literatur review, systematic literatur review, SLR. Banyak kok mahasiswa PE yang pakai itu metodenya. Dan di judulnya pun kelihatan systematic literatur review itu ditulis sama mereka. Ya. Jadi kebayang, oh kayak gini analisis jurnal teh gitu. Oh gini loh pembahasan teh gitu. Ya. Sok mainnya sekarang ke repositori UPI. Jangan main tok-tok aja. Oke, Rehan sudah terjawab? Semuanya juga sudah? Ya Bu, sudah Bu, sudah terjawab. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Aman semua? Oke, kalau ada yang ditanyakan di luar jam pelajaran juga boleh, tanya di WA aja kalau kata saya ya. WA-nya silahkan aktifkan untuk ya ini pertanyaan-pertanyaan kayak sekarang untuk menyusun makalah seperti apa. Mungkin kalau nggak dijawab oleh saya, langsung jawab oleh Bu Neti kan lebih jelas juga nantinya. Gitu. Ya, silahkan tanya di grup WA. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, saya tutup ya pertemuannya karena saya sebetulnya hanya ingin menerima komen juga, komen balik dari saudara. Komen saya itu diterima nggak gitu. Kalau misalkan terima silahkan lanjutkan. Kalau misalkan tidak terima nanti ada konfirmasi ke saya. Seperti tadi Kolan belum selesai tapi dilanjutkan ke makalah, oh berarti silahkan lanjutkan ke makalah tapi jurnalnya selesaikan 20 dengan tipe jurnal yang sudah diambil gitu. Tipe-tipenya tipe-tipe begitu aja jurnalnya. Jadi nanti kebayang pembahasannya seperti apa. Seperti itu ya. Yang 4 orang itu karena belum selesai, saya beri waktu hari ini jam berapa itu ya di spot lama kalau nggak salah sampai malam. Silahkan kumpulkan. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Kalau ada pertanyaan, silahkan di grup WA saja. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.